Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas yaitu materi tentang memahami kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Kreativitas menciptakan gagasan baru, sedangkan inovasi mengubah gagasan tersebut menjadi kenyataan yang bernilai. Dalam materi ini, kita akan mempelajari pentingnya kreativitas dan inovasi dalam konteks bisnis, serta bagaimana penerapannya secara efektif. Yaitu, eh, apa itu kreativitas? Yang pertama, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru atau konsep yang orisinal yang bernilai. Ini melibatkan berpikir di luar batas dan mencari solusi yang belum pernah terpikir sebelumnya. Kreativitas juga memiliki kemampuan untuk melihat hubungan antara hal-hal yang berbeda dan menyusun menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Kreativitas tidak terbatas pada satu bidang atau disiplin saja. Ia bisa muncul dalam seni, ilmu pengetahuan, teknologi, atau bahkan dalam manajemen bisnis. Kreativitas dapat melihat dalam desain produk yang inovatif, strategi pemasaran yang unik, atau bahkan penyelesaian masalah operasional sehari-hari. Pentingnya kreativitas dalam bisnis di Ferrerasi, yaitu kreativitas memungkinkan sebuah bisnis untuk membedakan dirinya dari pesaing dengan pencipta produk, layanan atau pengalaman pelanggan yang unik. Misalnya, perusahaan yang menerapkan desain produk yang inovatif dapat menarik perhatian konsumen dan membuat mereka lebih cenderung memilih produk mereka daripada produk pesaing. Nah, ya. Setelah itu, yang kedua yaitu pemecahan masalah. Dalam bisnis, menghadapi tantangan bisnis, kreativitas memungkinkan kita untuk menemukan solusi yang inovatif dan efektif. Itu ketika bisnis menghadapi masalah yang kompleks, kreativitas dapat membantu dalam mengidentifikasi pendekatan baru yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Pengembangan produk, kreativitas yang diperlukan untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan berpikir kreatif, bisnis dapat menemukan celah di pasar yang belum terpenuhi dan menghasilkan produk yang pemecah masalah atau menyediakan nilai tambah yang signifikan. Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi. Kreativitas juga dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengidentifikasi cara-cara baru untuk melakukan hal-hal itu. Dengan berpikir kreatif tentang proses bisnis, perusahaan dapat menentukan cara untuk menghemat waktu, tenaga, atau sumber daya lainnya. Proses kreatif ini juga dalam bisnis ya, mengidentifikasikan masalah, yaitu identifikasi masalah atau peluang yang ingin diselesaikan atau dimanfaatkan. Langkah ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan bisnis dan tantangan yang dihadapi. Lalu selanjutnya yaitu penelitian dan eksplorasi. Lakukan riset dan eksplorasi untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan menginspirasi. Ini juga dapat meliputi studi pasar, terus observasi pelanggan, dan mempelajari tren industri. Itu selanjutnya ada generasi ide, yaitu gunakan teknik brainstorming. Teknik brainstorming itu atau bisa juga disebut dengan metode kreatif lainnya untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide. Penting untuk tidak menilai ide-ide pada tahap ini dan memberikan ruang bagi gagasan yang mungkin terlihat tidak mungkin pada awalnya. Lalu selanjutnya yaitu evaluasi dan seleksi. Itu pilih ide-ide yang paling menjanjikan dan relevan untuk dikejar lebih lanjut. Evaluasi dapat dilakukan berdasarkan kriteria seperti potensi pasar, keunggulan kompetitif, atau kesesuaian dengan strategi pasar. Lalu selanjutnya adalah implementasi, yaitu ubah ide menjadi tindakan nyata melalui perencanaan dan pelaksanaan. Ini melibatkan pengembangan rencana kerja, alokasi sumber daya, dan mengukur kemampuan secara teratur.
Lalu, apa sih inovasi itu? Inovasi adalah implementasi ide-ide kreatif menjadi produk, layanan, atau proses baru untuk memberikan nilai tambah eee, kepada pelanggan atau perusahaan itu sendiri. Inovasi tidak hanya tentang menciptakan hal-hal baru, tetapi juga tentang mengubah cara tradisional untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Terus selanjutnya adalah inovasi dapat berupa perubahan kecil yang mungkin perbedaan signifikan dalam pengalaman pelanggan atau perubahan besar yang mengganggu seluruh industri. Ada contohnya nih ya. Contohnya itu adalah pengenalan fitur baru dalam sebuah aplikasi, mengembangkan teknologi yang mengubah cara produksi, atau strategi pemasaran yang mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen. Pentingnya apa sih? Kalau tanya pentingnya itu apa? Yaitu pentingnya inovasi dalam bisnis daya saing, yaitu salah satunya inovasi memungkinkan sebuah bisnis untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang terus berubah dengan menghasilkan produk atau layanan lebih baik atau lebih unggul dari peluang. Yaitu uh, yaitu yang selanjutnya yaitu pertumbuhan bisnis ya. Melalui inovasi bisnis dapat menemukan peluang baru untuk bertumbuh dan ekspansi. Inovasi dapat membuka pintu untuk pasar baru, menciptakan aliran pendapat tambahan, atau memperluas jangkauan geografis perusahaan. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi. Inovasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Dengan menciptakan proses yang lebih efisiensi atau mengadopsi teknologi baru, perusahaan dapat menghemat waktu dan sumber daya. Peningkatan kepuasan pelanggan, yaitu selanjutnya adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Itu ada inovasi memungkinkan bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, dengan terus mengembangkan dan meningkatkan produk mereka, perusahaan dapat mempertahankan loyalitas pelanggan dan menciptakan hubungan jangka panjang yang kuat. Strategi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam bisnis budaya persaingan yang mendukung yaitu ciptakan budaya di mana karyawan merasa dihargai atas ide-ide mereka dan merasa nyaman untuk berbagi. Budaya yang mendukung inovasi menghargai eksperimen dan mempertimbangkan kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Lalu selanjutnya adalah memperdaya karyawan, yaitu dengan cara apa? Memberikan karyawan kesempatan dan sumber daya untuk mengembangkan ide-ide mereka. Ini dapat meliputi pelatihan kreatif, akses ke alat dan teknologi yang diperlukan, atau insentif untuk beraktivitas dalam inisiatif inovatif, kreatif, dan multifungsi gitu ya. Yaitu selanjutnya adalah kerja tim multidisiplin, yaitu bentuk tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda untuk memunculkan perspektif yang beragam, yaitu kolaborasi antara departemen atau fungsi dapat menghasilkan solusi yang lebih komparatif dan efektif, yaitu kemitraan. Selanjutnya yaitu kemitraan dan kolaborasi. Jalin kemitraan dengan pihak luar atau kolaborasi dengan pelanggan untuk mendapatkan wawasan baru. Berbagai pengetahuan dan sumber daya dengan mitra dapat memperluas kecukupan ide yang mempercepat proses inovasi. Lalu yang selanjutnya adalah penghargaan untuk inovasi, yaitu dengan cara berikan penghargaan atau insentif kepada karyawan yang menciptakan atau penerapan ide-ide inovatif. Ini dapat mencakup bonus kinerja promosi, mencakup bonus kinerja atau pengakuan publik atau kontribusi mereka terhadap kesuksesan perusahaan. Dan yang terakhir ya, kesimpulan dari semua ini yaitu kreativitas dan inovasi adalah elemen penting dalam kesuksesan bisnis modern. Dengan memahami pentingnya kedua serta menerapkan strategi yang tepat, sebuah bisnis dapat terus berkembang dan bertahan di tengah persaingan yang sengit. Tetapi penting ya untuk memperhatikan kreativitas dan inovasi tidak hanya sebagai proses sekali jalan, tetapi sebagai budaya yang diperkuat dan
dan digunakan secara teratur dalam organisasi. Dengan mengadopsi pendekatan yang terbuka terhadap ide-ide baru serta memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan bisnis dapat menciptakan lingkungan yang menginspirasi kreativitas dan mendorong inovasi. Dengan demikian, mereka dapat menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan mereka, memimpin pasar, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Itu aja. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.